rekan saya Berlian dan ini rekan saya Arsin. Nah, pernah nggak sih kakak itu berpikir bahwa di dunia ini banyak kejahatan? Wah, sering banget Kak. Sampai kadang aku tuh bingung dari mana sih asalnya kejahatan itu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup berat dan tentunya tidak kalah menarik untuk kita pahami bersama, yaitu hakikat dan asal mula kejahatan. Nah, Oke. Kak, aku ada pertanyaan nih buat kakak. Oke. Menurut kakak apa sih kejahatan itu dan apakah kejahatan itu Tuhan menciptakannya? Wah, pertanyaan yang menarik ya. Menurut saya, Tuhan itu nggak pernah menciptakan kejahatan. Karena kejahatan sendiri itu bukanlah substansi atau benda. Tetapi kejahatan itu merupakan kekurangan dari sebuah kebaikan. Atau dengan kata lain, kejahatan itu muncul ketika kita kehilangan sesuatu kebaikan yang seharusnya ada. Jadi yang perlu kita ingat bahwa kejahatan itu tidak setara dengan Allah, seperti itu Kak. Oke, jadi kalau begitu berarti semua kejahatan itu berasal dari pilihan kita manusia ya, Kak? Tentu tidak Kak, tapi saya akan memberikan dua hal atau dua kategori yang saya ketahui tentang kejahatan. Nah, yang pertama itu adalah kejahatan moral. Kejahatan moral itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya itu seperti pembunuhan, kebohongan, dan juga ketidakadilan. Nah, yang kedua ini adalah kejahatan natural. Nah, kejahatan natural ini adalah kejahatan yang dilakukan tanpa tindakan manusia. Contohnya itu seperti bencana alam dan juga sakit penyakit. Nah, dari kedua kategori ini membantu kita melihat bahwa dunia itu memang dirusak setelah kejatuhan manusia, seperti itu. Nah, kenapa Tuhan itu mengizinkan kejahatan itu terjadi, Kak? Oke, kalau menurut saya Tuhan itu tidak mengizinkan kejahatan, tetapi Dia memberikan kita kehendak bebas. Nah, kenapa kehendak bebas? Karena kasih sayang Tuhan itu terlalu besar buat kita. Tapi kita sebagai manusia ketika kita diberi kehendak bebas, disitulah sebenarnya titik munculnya kejahatan. Kenapa? Karena ketika kita dikasih kehendak bebas, kita kan punya pilihan nih untuk bisa memilih untuk mengikut Allah atau memilih untuk menolak Allah. Dan ketika kita menyalahgunakan kehendak bebas itu, ketika kita memilih untuk menolak Allah, dari situlah muncul kejahatan. Jadi Allah itu tidak menciptakan kejahatan ya, Kak? Ya, betul. Jelasnya seperti itu ya, Kak? Dan tetapi Allah itu mengizinkan adanya pilihan, yaitu kehendak bebas yang sudah diberikan kepada kita manusia ya, Kak? Betul. Jadi memang Tuhan itu memberikan kita kehendak untuk memilih. Tapi di Alkitab itu menegaskan bahwa Tuhan itu tetap berdaulat, Kak. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan dapat mendatangkan kebaikan bahkan melalui keadaan buruk sekalipun. Dan pada akhirnya semua kejahatan itu akan dipatahkan melalui Kristus, seperti yang dijanjikan pada dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 bahwa akan ada saatnya tidak akan ada lagi ratap, tangis, bahkan penderitaan sekalipun. Itu Kak. Jadi berarti kesimpulannya ya, Kak, kejahatan itu muncul dari kehendak bebas manusia yang disalahgunakan ya, Kak. Yes. Dan juga bukan dari Allah ya, kejahatan itu bukan dari Allah, sangat jelas sekali. Ya, betul. Dan bukan diciptakan. Dan tentunya kejahatan itu tidak akan berkuasa untuk selamanya. Yes, betul sekali Kak. Jadi yang perlu kita ingat bahwa kejahatan itu tidak diciptakan oleh Allah, dan kejahatan itu pun tidak akan berkuasa, karena kejahatan itu hanyalah penyimpangan, bukan kekuatan yang setara dengan Allah. Jadi melalui iman kita kepada Tuhan, kita diberi pengharapan bahwa akan ada waktunya Tuhan akan memusnahkan semua kejahatan. Seperti itu Kak. Oke, Kak, terima kasih untuk perbincangan di hari ini dan terima kasih untuk pemahaman yang sudah dibagikan kepada kita semua yang juga nonton di sana, dan tentunya kita akan bisa bertemu di lain waktu lagi, dan terima kasih banyak ya, Kak, dan sampai jumpa di